Ya, bulan ini kita masih dituntun dengan tema The Power of Doa. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan tema ini The Power of Doa agak sedikit rancu, agak aneh. Kenapa? Kok The Power of Doa bukan The Power of Prayer gitu kan? Seperti itu. Saudara pernah dengar enggak The Power of emak-emak? Ya, tema ini sedikit membuat orang tertarik ya, menarik orang untuk memperhatikan saudara seperti itu ya. Nah, kalau saudara masih ingat ketika saya awal tahun 2021 ya, saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk kita lebih banyak berdoa di tahun ini. Katakan amin. Karena doa-doa kita akan menolong kita untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di depan nanti saudara ya. Nah, saya tidak tahu nanti apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi entah untuk pribadi kita, entah untuk komunitas kita, bahkan untuk gereja kita saudara. Nah, tapi saya percaya apapun itu Tuhan sudah memerintahkan kita untuk banyak berdoa. Itu artinya kita pasti akan diberikan kemampuan, kesanggupan ya untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan nanti saudara. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ya doa yang pernah diajarkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus ya waktu dia bersama dengan murid-muridnya saudara. Saudara tahu doa apa itu? Doa Bapa kami. Hafal enggak doa Bapa kami? Hafal enggak? Mesti hafal ya. Coba kita hafalkan yuk. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hafal semuanya ya. Nah saudara, saya ingin mengajarkan ini sebagai dasar untuk kita mengerti tentang doa saudara. Oke, nah kita buka kembali Matius 6 tadi ya ayat 9 dan 13 saudara. Nah kita sudah baca itu, perhatikan baik-baik. Kenapa sampai doa Bapa kami ini ada atau diajarkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah kalau saudara lihat latar belakangnya ya, dari ayat 9 sampai 13 saudara, maka saudara perlu baca ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat ke-7 dan ayat ke-8 saudara. Dikatakan ayat 7, ayat 8 saudara, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Alasannya latar belakang adalah supaya saudara saya ketika berdoa jangan bertele-tele. Katakan sama-sama jangan bertele-tele. Coba beritahu kiri kananmu, kamu jangan bertele-tele. Kata bertele-tele ini saudara dalam terjemahan beberapa terjemahan yang lain saudara, coba dibukakan. Dikatakan begini saudara, jangan menggunakan pengulangan yang tidak mempunyai arti. Ya, lalu kemudian jangan terus-menerus mengoceh. Jangan menumpuk ungkapan-ungkapan yang kosong. Ya, dalam terjemahan King James sekarang, janganlah menggunakan pengulangan yang sia-sia. Artinya apa saudara? Waktu kita berdoa saudara, Tuhan mau itu kalimat kita, kata-kata kita jangan terus diulang-ulang. Sepertinya Tuhan tidak tahu. Ya, kita perlu memberikan informasi kepada Tuhan kadang. Ya, dalam doa-doa kita, tapi jangan selalu seperti itu. Ya, kadang kita boleh curhat, Tuhan, aku ini lagi sedih. Kenapa? Kan gitu kan bisa dialog nih. Itulah sempat kemarin aku menyatakan hatiku kepada si dia. Tapi si dia tidak terima. Padahal aku sudah berjuang. Aku sudah berjanji. Tapi dia tidak percaya seperti itu. Tuhan gimana? Pertanyaannya waktu kita ngomong seperti itu. Tuhan tahu gak perasaan kita? Tuhan tahu gak kondisi kita? Tuhan tahu. Memang kadang kita perlu ngomong sama Tuhan. Ceritakan kronologisnya perasaan-perasaan kita. Perlu. Tapi jangan terus sering berisi seperti itu. Ya, Tuhan kan maha tahu seperti itu. Ya, nah perhatikan baik saudara. Nah doa Bapa kami ini saudara, ya Tuhan Yesus ajarkan saudara untuk supaya kita bisa mengerti, memahami bagaimana pola atau model doa yang sempurna di hadapan Tuhan saudara. Ya, nah
karena doa ini, doa Bapa Kami ini saudara, ya kebanyakan kalau saya lihat gereja-gereja mainstream, gereja-gereja lama, di Katolik juga termasuk, ya doa ini biasanya didoakan kata per kata seperti tadi kita hafal itu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya kan, bla 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 sampai akhir. Seperti itu. Ada yang diulang 3 kali, kan gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya doa yang Tuhan maksudkan, doa Bapa kami ini tidak seperti itu saudara. Kenapa? Kalau saudara baca di ayat 9, ya dikatakan begini. Berdoalah demikian. Oke. Karena itu berdoalah demikian. Nah, kata berdoa demikian itu saudara, dikatakan terjemahan yang lain ya, maka berdoalah seperti ini. Atau berdoalah dengan cara ini. Berdoalah menurut cara ini. Ya, tidak dikatakan berdoalah dengan kata-kata ini saudara, seperti itu. Ya, jadi kita tidak harus berdoa persis ya seperti kata demi kata yang dilakukan oleh beberapa gereja. Ya, bahkan tanda petik, ya saya tanda petik ya menganggap itu seperti mantra. 3 kali doa Bapa kami, 3 kali salam Maria, 3 kali doa kemuliaan. Betul kan? Doa novena itu seperti itu saudara. Ya, diulang-ulang. Itu kayaknya seperti diperlakukan seperti mantra. Ya, padahal Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Dan kitab suci juga tidak mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti, dengarkan saya baik-baik, kalau saudara berdoa, mengutip, ya tunjukkan lagi doa Bapa kami itu. Saudara mengutip kata demi kata, ya semua kalimat demi kalimat yang terdapat dalam doa Bapa kami itu, doa saudara jadi salah, bukan itu maksudnya saudara. Tapi memang doa Bapa kami ini tidak diajarkan Yesus ya untuk didoakan kata per kata saudara. Ya. Karena kalau kita doakan itu dengan dasar kata per kata ya yang terdapat dalam doa Bapa kami ini saudara, maka tidak semua kebutuhan atau pergumulan hidup kita tercover di dalam doa Bapa kami ini. Betul enggak? Kalau kita mau berdoa untuk keluarga, tidak ada di dalam doa Bapa kami ini. Tidak ada kata keluarga. Kalau kita ingin berdoa untuk bangsa dan negara kita, tidak ada di dalam doa Bapa kami. Enggak ada kan? Iya. Kalau kita ingin berdoa untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, juga tidak ada di dalam doa Bapa kami. Kalau doa-doa kita itu didasarkan ya kata demi kata di dalam doa Bapa kami ini. Lalu untuk apa sih? Atau tujuannya apa sih doa Bapa kami ini diajarkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tujuannya adalah ini menjadi contoh atau model kerangka bagi orang Kristen ketika dia berdoa. Nah, kerangka yang seperti apa saudara? Saudara pernah baik, kalau saudara pelajari ini ya, ini kalau saya sampaikan itu bisa belasan seri saudara. Ya, sangat dalam sekali doa Bapa kami ini dan itu mengandung banyak kebenaran yang luar biasa saudara, dan hampir setiap kata demi kata dalam doa Bapa kami itu memiliki satu makna yang dalam dari hati Tuhan. Coba saudara pernah baik. Bapa kami. Kata Bapa aja itu bisa diuraikan untuk panjang lebar. Belum lagi kami. Gitu loh. Di surga. Jadi kata demi kata itu begitu mengandung makna yang luar biasa. Tapi khusus hari ini saya tidak menyampaikan kata demi kata karena kita nggak cukup waktu saudara. Saya mau menyampaikan secara keseluruhan pola atau model doa Bapa kami ini saudara. Dan saya ingin mengajak saudara kita baca sekali lagi. Ya, dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13. 2, 3. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan
keseluruhan doa Bapa kami ini saudara, maka saudara akan mendapatkan adanya keterkaitan atau hubungan antara manusia dengan Allah, dengan segala kemuliaannya saudara, tapi juga ada keterkaitan atau hubungan antara manusia dengan segala kebutuhannya. Oke, tunjukkan slide-nya. Nah, saudara nanti boleh, kalau saudara malas catat, saudara boleh foto. Supaya saudara nanti pulang bisa pelajari lagi saudara. Nah, kalau saudara simak baik-baik saudara, ya, maka di dalam doa Bapa kami ini ada 3 permintaan yang berkaitan manusia, terutama orang Kristen, dengan Allah di dalam kemuliaannya. Lalu ada 3 permohonan yang berikutnya, itu yang berkaitan dengan diri manusia dan segala kebutuhannya saudara. Nah ini sama polanya model yang Tuhan berikan kepada orang Israel ketika mereka diberikan 10 perintah Allah. 4 perintah mengatur hubungan manusia dengan Allah. Lalu kemudian 6 perintah yang kedua itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya saudara. Jadi itu persis banget seperti itu saudara. Nah saya ingin saudara memperhatikan baik-baik ya doa Bapa kami ini. Kita kembali ke slide saudara. Nah saudara, saya sudah membuat perbedaan. Ada beberapa warna yang sangat mencolok saudara. Dari ayat 9 ya, mulai dari kata Bapa kami yang di surga sampai nanti ayat 10 saudara, ya itu berhubungan dengan Allah. Dikatakan begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita memanggil Bapa, itu langsung berkaitan dengan yang namanya namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Lalu kemudian di ayat 11 sampai 13 saudara, itu berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai manusia dan juga dengan sesama kita. Dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perhatikan kata-kata atau kalimatnya. Berikanlah apa? Kami makanan kami, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami orang-orang yang bersalah kepada kami, janganlah membawa kami. Terus lepaskanlah kami. Semua ini berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian atas ada kata mu. Itu untuk Allah. Oke? Di bagian bawah ada kata mi. Bukan Indomie atau Sarimi, tapi kami. Itu untuk manusia. Sedangkan di bagian terakhir saudara dikatakan engkaulah yang empunya apa? Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu apa? Doksologi atau pengagungan kepada Tuhan saudara. Jadi dalam doa Bapa kami ini saudara, Yesus mau mengajarkan doa atau permohonan yang sempurna. Di mana ada bagian yang berhubungan dengan Allah, yakni namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Lalu selanjutnya ada bagian yang mengatur hubungan antara kebutuhan manusia dengan juga dengan sesamanya. Makanan kami, ampuni kami, dan lepaskan kami. Dan semua permohonan-permohonan ini saudara, itu berhubungan dengan Allah dan juga dengan kebutuhan manusia. Masing-masing ada 3. Oke, tampilkan lagi slide-nya. Oke, nah saudara boleh foto itu. Ya, nah perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara bisa memahami akan hal ini, maka saya mau katakan doa saudara akan menjadi doa yang powerful. Ya, ingat baik-baik, ada doa-doa yang tidak didengar dan juga ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara pernah baca enggak di kitab Yakobus? Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang salah. Seperti itu. Ya. Ada orang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Ya, tidak ada doa, tidak ada berkat. Saudara pilih yang mana?
Banyak berdoa ya. Saya lihat muka-muka yang memang banyak berdoa. Ya, karena sering tertutup mata. Amin, amin, amin. Kalau saudara ngantuk, saudara boleh ke belakang cuci muka dulu. Enggak apa-apa. Mungkin saudara tadi siang kemana kerja capek gitu kan. Perlu saudara cuci mata. Haleluya. Ya, saya tidak mau saudara amin di sini. Lalu tiba-tiba berhenti. Semua sudah keluar, saudara masih tutup mata dan saudara masih berdoa di sini. Haleluya. Nah, kalau saudara perhatikan baik, ya, model doa Bapa kami ini saudara, itu mencakup hubungan antara Allah, antara manusia dengan Allah, dan juga dengan kebutuhannya dan juga dengan sesamanya saudara. Nah, saya ingin saudara memperhatikan baik. Kalau doa kita itu doa yang benar, maka kita akan menghasilkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Katakan amin. Nah, doa yang berkenan, doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat model doa Bapa kami ini saudara, itu doa yang menyeimbangkan. Apa itu? Menyeimbangkan antara permohonan yang berhubungan dengan Allah dan juga permohonan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Jadi ada keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan kita dan juga kepentingan-kepentingan kerajaan Allah saudara. Tapi kalau kita mau jujur, saya mau tanya saudara, dalam doa-doa kita kebanyakan yang mana? Kita mengutamakan kepentingan Allah atau kebutuhan-kebutuhan pribadi kita? Saya mau tanya saudara, ketika saudara berdoa. Saya yakin sebagian besar kita kalau berdoa pasti lebih banyak berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita sebagai manusia. Betul apa betul? Dan sangat sedikit permohonan yang kita berikan, yang kita naikkan itu berkaitan dengan Allah dan segala kepentingannya saudara. Betul nggak? Kebanyakan kita berdoa itu hanya untuk kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan kita saudara. Mulai dari kebutuhan setiap hari akan hal-hal yang jasmani. Kita berdoa supaya kita sehat. Kita berdoa supaya kita terlindungi. Kita berdoa supaya agar keluarga kita terproteksi dari segala penyakit. Bahkan dari segala pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di dunia ini saudara. Dan bukan hanya itu. Kita juga berdoa agar pekerjaan kita, agar usaha kita diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa supaya keuangan kita diberkati. Sehingga segala kebutuhan setiap bulan. Mulai dari uang jajan, uang bulanan, uang SPP, uang kuliah anak, uang cicilan motor, uang cicilan mobil. Atau mungkin uang juga cicilan rumah. Itu bisa terbayarkan. Kita doa seperti itu. Lalu bagi yang jomblo pasti dia akan berdoa supaya dapat jodoh. Yang belum punya anak dia akan berdoa supaya punya anak. Yang sudah punya usaha, dia akan berdoa supaya usahanya berkembang. Lalu bisa ekspansi ke daerah yang lain, ke kota yang lain. Yang belum punya rumah pasti berdoa supaya bisa punya rumah. Atau mungkin yang lainnya, pasangannya selingkuh. Dia akan berdoa supaya pasangannya itu bertobat dan berbalik kembali menjadi pasangan yang setia. Atau yang sedang sakit pasti yang berdoa supaya disembuhkan dan sehat kembali. Dan masih banyak lagi permohonan lainnya saudara. Tapi semuanya itu saudara berkaitan dengan kebutuhan manusia. Apakah semua permohonan yang kita sebutkan tadi saudara itu salah? Tentu tidak saudara. Tapi dari semua permohonan-permohonan itu Allah dan segala kepentingannya yakni namamu, kerajaanmu, kehendakmu itu sama sekali tidak tersentuh di dalam doa-doa kita. Sekali lagi, kita boleh naikkan segala permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan. Dan itu tidak salah kalau kita membawa kebutuhan-kebutuhan kita. Karena memang ada janji firman-Nya. Jangan hendak kamu khawatir akan apapun, tapi nyatakan segala keinginanmu kan kepada Tuhan. Itu gak salah, tapi dengarkan baik-baik. Kalau Anda mau doa-doamu itu menghasilkan jawaban atau saudara bisa melihat kuasa Tuhan bekerja lewat doa-doamu, maka saudara harus tahu model doa seperti apa yang mesti saudara terapkan dalam kehidupan saudara ketika saudara berdoa. Ya, saudara mesti tahu semua kebutuhan kita Allah pasti akan cover. Wong anaknya yang tunggal dia berikan, sampai-sampai dia berkata, burung pipit itu dia pelihara. Bunga di bakung itu, bunga bakung di taman itu dia pelihara, dia rawat. Gitu kan. Sampai dia berkata begini, rambut di kepalamu. Dia tahu jumlahnya berapa. Ya kan? Memang ada beberapa orang yang rambutnya gampang dihitung sih, cara manusia. Tahu kan?
Mana Pak Robi itu? Nah, dia berkata tadi siang, saya bilang salah satu volunteer, itu rambutmu harus strip smear, sudah agak putih. Dia berkata, ditimbali, lebih baik rambut putih daripada rambut sula katanya. Ya, orang seperti itu, rambut sula itu, dia nggak bisa responi firman Tuhan loh. Dia tidak bisa meresponi. Percaya nggak saudara? Iya, orang yang sula itu, ada yang sula di sini, tidak bisa meresponi. Kalau nggak percaya saudara pulang nanti, habis mandi, saudara meresponi saudara itu. Nggak ngerti, masih belum ngerti ya? Tidak bisa meresponinya gitu loh. Memang tidak ada poni, karena sula seperti itu saudara. Haleluya. Ya, ngejok sedikit bolehlah, supaya saudara tidak ngantuk. Ya, Tuhan mau saudara dan saya ketika berdoa, ya, saudara harus tahu model atau pola yang Tuhan kehendaki. Ya, tapi berapa banyak saudara dan saya yang seringkali ketika datang kepada Tuhan hanya waktu perlu, hanya waktu Tuhan meminta Tuhan untuk menolong kita mencukupi semua kebutuhan kita atau memenuhi semua keinginan kita, saudara. Semua kebutuhan kita lontarkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Memang itu tidak salah, tapi saudara mengerti baik-baik, ya. Kita juga harus memahami Tuhan, dia juga punya perasaan. Kan dia Bapa. Coba saudara jadi Bapa. Tiap kali kalau pulang, anak saudara itu hanya kepingin oleh saudara. Tidak punya kerinduan untuk bertemu. Tidak punya kerinduan untuk memeluk. Tidak punya kerinduan ada waktu untuk bercakap-cakap. Tapi hanya kepingin berkat ya saudara. Saudara kira-kira perasaan saudara. Saudara mesti harus ngerti Tuhan itu dia kepingin kita punya relasi dulu dengan dia. Dia kepingin kita mengutamakan kepentingannya dulu. Karena memang dia sudah mementingkan diri kita. Dia mengorbankan hidupnya. Dia mati dari kayu salib untuk saudara saya. Segala kepentingannya dia abaikan itu. Dikatakan dalam kitab Filipi ya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Dia lepaskan untuk apa? Untuk saudara saya. Jadi kalau sekarang kita sudah tebus, sudah selayaknya juga kita mengutamakan dia. Mementingkan dia. Ada amin? Tapi berapa banyak ketika kita berdoa untuk kepentingan Allah. Kita berdoa untuk kepentingan kerajaannya. Kita berdoa untuk semua kehendaknya jadi. Berapa banyak di antara kita yang berdoa misalnya supaya Injil dan kebenaran Allah bisa tersebar dengan luas di seluruh dunia. Di bangsa kita, di kota kita. Atau berapa banyak yang sungguh-sungguh berdoa agar kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan, diajarkan di setiap gereja, saudara, itu firman Tuhan itu bisa mengubahkan orang. Berapa banyak orang Kristen yang berdoa agar orang-orang yang berdosa, yang tidak kenal Yesus itu berbalik dari jalan mereka yang jahat, yang salah itu dan kembali kepada Allah. Berapa banyak? Berapa banyak yang berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya, supaya ada anak-anak muda yang mau memberikan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Pernah doakan itu enggak? Agar anak-anak muda mau memberikan hidupnya untuk menjadi pendeta. Untuk menjadi penginjil. Ada enggak yang mendoakan seperti itu? Berapa banyak yang berdoa supaya para pengusaha-pengusaha Kristen itu hidup benar. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan ketika mereka bekerja. Menjalankan usaha mereka. Tidak kompromi. Saudara doakan enggak para pejabat-pejabat Kristen yang duduk di pemerintahan. Mereka kerja dengan sepenuh hati mereka. Doakan enggak? Itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya yakin kalau kita mau jujur sebagai orang Kristen. Kebanyakan doa-doa orang Kristen itu seringkali didominasi hanya dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Dan jarang kita berdoa demi kepentingan Allah dan kerajaannya, saudara. Jarang sekali. Betul apa betul? Betul apa betul Bapak Ibu? Ayo kita jujur ya. Ya. Tapi kalau kita bisa memberikan perhatian penuh, perhatian yang baik, ya,
Lewat doa Bapa kami ini yang diajarkan oleh Yesus, saudara, saya yakin kita akan berubah mulai hari ini. Amin. Saudara percayalah bahwa kebutuhan-kebutuhan kita itu Tuhan cover. Dia tahu dia Bapa yang baik. Bisakah kita itu menempatkan diri kita, mengutamakan kerajaannya, kepentingannya? Saya yakin cara manusia pun, kalau ada orang berbuat baik kepada saudara, saudara pasti akan ingat dia. Betul enggak? Saudara pasti akan tidak pernah lupakan dia. Apalagi Tuhan. Iya. Bukan hanya dengan hal-hal yang secara fisik kita kerjakan setiap hari. Tapi juga dengan doa-doa kita. Kita harus bisa menyentuh apa yang menjadi kepentingannya. Kehendaknya. Dan kerajaannya, saudara. Karena itu dengarkan saya baik-baik, saudara. Saudara dan saya harus menjadikan Allah dan segala kepentingannya, namanya, kerajaannya, kehendaknya. Itu juga menjadi hal yang utama di dalam doa-doa kita. Seimbang, minimal seimbanglah dengan permohonan-permohonan kita yang berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan diri kita masing-masing, saudara. Coba saya tanyakan kepada saudara, jawab dengan jujur. Lebih banyak mana? Kepentingan kita, kebutuhan kita, ataukah kepentingan Allah dan kerajaannya yang kita utamakan? Lebih banyak mana? Coba tanya kiri kananmu, kamu lebih banyak mana sih? Iya. Jadi selama ini kita itu egois. Itu sebabnya Tuhan berkata kamu tidak berapa-apa. Karena kamu salah berdoa. Terus kamu ingin memuaskan keinginan kamu sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi saya berharap ketika saya sampaikan ini, itu bisa mengubah saudara. Saya baca sebuah buku. Ya, ini buku karangan tulisan dari seorang bernama Christiana Sai. Nama Tiongkoknya itu Sai Sichuan. Ya, dia anak ke-18 dari 24 bersaudara. Wih, banyak banget ya. 2/11 kalau main sepak bola. Ya kan? Nah, Christina Sai ini saudara, ya, atau Sichuan ini saudara, ya, dia lahir dari keluarga yang kaya, ya, dan hidupnya penuh dengan kemewahan. Ya, ayahnya merupakan wakil gubernur provinsi Jiangsu pada masa ia hidup, saudara. Nah, sekalipun Christina Sai itu atau Sichuan ini itu lahir dari keluarga yang kaya, hidup dalam kemewahan, tapi dia serius dalam belajar, saudara. Dan latar belakangnya adalah dia beragama Buddha. Dan itu membuat si Sichuan ini atau Christina Sai ini, saudara, mengambil satu tekad keputusan untuk menjadi seorang biarawati Buddha. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari perempuan ini, dari wanita ini. Apa itu? Dia sangat tertarik dengan yang namanya bahasa Inggris. Dia tertarik dengan apa? Bahasa Inggris, saudara. Dia ingin sekali berbicara dalam bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dan berkomunikasi dengan banyak orang dengan bahasa Inggris, saudara. Dan di daerahnya pada waktu itu, saudara, untuk bisa belajar bahasa Inggris, maka dia harus masuk ke sekolah yang ada di daerahnya, saudara. Dan rata-rata sekolah yang mempergunakan bahasa Inggris, saudara, itu sekolah Kristen. Ya, karena memang sekolah Kristen kebanyakan didirikan oleh para misionaris dari Amerika, saudara. Dan salah satu sekolah yang paling unggul waktu itu, saudara, yang di daerahnya dipimpin oleh seorang perempuan bernama Mary Liman. Ya. Nah, karena murid-murid yang belajar di situ fasih bahasa Inggris, saudara, itu yang membuat si Sichuan ini, saudara, punya tertarik untuk masuk ke sekolah itu dan belajar di situ. Ya. Dan kemudian, saudara, ketika dia belajar di situ, saudara, dia telah bulatkan hatinya, tetapkan hatinya, pokoknya dia bertekad tidak mau dengar apapun soal yang berhubungan atau berkaitan dengan Kristen. Dia masuk di sana hanya semata-mata demi bahasa Inggris, saudara. Akhirnya dia belajar di situ. Nah, satu kali
ada pertemuan. Ya, pertemuan itu semacam KKR lah, gitu kan. Dan pembicaranya itu langsung datang dari Amerika, seorang misionaris, saudara. Ya, maka si Sichuan ini ketika mendengar ya ada orang bule langsung dari Amerika datang untuk menyampaikan khotbahnya, walaupun dia tahu dia tidak mau dengar khotbahnya, dia hanya mau dengar bahasa Inggris seperti saudara, ya dia tertarik, pokoknya aku mau datang. Nah, waktu acara KKR itu dimulai, saudara, dia hadir di situ. Nah, rupanya si misionaris Amerika itu, saudara, dia menyampaikan khotbahnya, saudara, tentang Yesus Kristus adalah terang dunia. Nah, pada waktu misionaris Amerika itu menyampaikan Yesus Kristus ada terang dunia, saudara. Entah kenapa si Sichuan ini, saudara, Kristian Nasai, saudara, begitu tertarik mendengarkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh misionaris ini, saudara. Bukan karena bahasa Inggrisnya lagi. Tapi dia begitu tertarik dengan kalimat yang menyatakan Yesus Kristus adalah terang dunia. Rupanya Injil Kristus, saudara, sudah menembus pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat, saudara. Dia saksikan, dia merasakan, dia berkata, ada semacam sinar dan terang yang menembusin jiwaku. Dan pada hari dia mendengar Yesus Kristus ada terang dunia, maka biasanya para pengkhotbah atau KKR itu, hamba Tuhan itu akan menantang orang-orang yang hadir untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika ditantang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, si Sichuan ini dia berdiri, dia mengangkat tangannya dan dia membuka hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah, ketika dia menerima Yesus, saudara, otomatis dia menjadi seorang Kristen. Dan pada waktu dia kembali ke rumahnya, dia ketahuan oleh keluarganya, oleh papanya. Dan keluarganya begitu marah, terutama papanya. Begitu gak bisa terima. Kan kamu sekolah di sana tujuan supaya kamu bisa fasih bahasa Inggris. Bukan menjadi orang Kristen. Ayahnya begitu marah. Dan keluarga yang lainnya pada mengejek, pada menolak dia, saudara. Ya, dan akhirnya ayahnya mengambil keputusan mengeluarkan si Sichuan ini keluar dari sekolah Kristen itu. Tapi waktu dia keluarkan, dia gak putus asa, saudara. Dia terus berdoa dan dia merasa terang Kristus itu sudah masuk ke dalam hatinya. Dan dia bertekad seluruh keluarganya juga harus membuka hatinya untuk terang Kristus itu, saudara. Dan apa yang dilakukan, saudara? Sekalipun ditolak oleh keluarganya, saudara. Dalam setiap kesempatan ketika dia berhubungan dengan keluarganya, dia memberitakan Injil kepada keluarganya. Dan singkat cerita, akhirnya, saudara, lewat kesaksiannya, dia berkata ada 55 orang dalam keluarganya. Semuanya menerima terang Kristus dan menjadi orang Kristen, saudara. Luar biasa. Dan dari 55 orang itu, satu orang yang begitu getol, begitu tekun, begitu gesit bersama-sama dengan dia. Dan juga bersama dengan Mary Lehman. Mary Lehman menjadi mentor rohaninya, saudara. Menjadi mentor rohaninya. Melayani bersama-sama. Siapakah dia? Ibu kandungnya, saudara. Ibu kandungnya. Mereka begitu antusias untuk pekerjaan Tuhan. Mereka begitu bergairah ketika membagikan kabar baik kepada banyak orang, saudara. Nama ada satu peristiwa terjadi tahun 1930, saudara. Si Sichuan ini terinfeksi sebuah penyakit. Nah, penyakitnya agak aneh. Ya, mungkin pada waktu itu disebut malaria, saudara. Ya, dan karena penyakit ini, saudara, membuat si Sichuan ini, saudara, dia terbaring di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana. Dan dia tidak bisa melihat terang. Dia tidak bisa melihat terang. Apalagi dia mendengarkan suara bising seperti itu, saudara. Dalam kondisi seperti itu, saudara, ya, dia tidak berdaya. Tidak bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi, bersama dengan mentor rohaninya untuk melayani, memberitakan Injil, bersaksi untuk jiwa-jiwa, saudara. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia nggak putus asa, saudara.
di tengah-tengah kondisi seperti ini, di dalam kamarnya yang gelap saudara. Ya, dia dijauhi dari semua terang yang ada, dijauhi dari semua kebisingan saudara. Dia hanya ditemani dengan sebuah lilin yang agak jauh. Ya, di antara kegelapan dibatasi. Ya, lalu kemudian di sana ada terang lilin saudara. Itu dia melakukan penulisan. Dia tulis Injil, dia tulis kesaksiannya. Ya, lalu apa yang terjadi? Semua tulisan berita-berita Injil itu, lalu kesaksiannya itu, ya dia tulis dan dia bagikan lewat mamanya, lewat Mary Lehman, saudara. Dulu kita tahu, saudara pernah terlibat nggak bagikan traktat, saudara? Saya pernah. Kita ke kantong-kantong yang Kristen gitu kan, atau naik bis atau apa saja ke tempat-tempat kayak ramai, kita sodorkan, kita kasih traktat seperti itu. Nah, model-modelnya seperti itu dulu, ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Dari tulisan-tulisannya saudara, ketika dibagikan kepada banyak orang, ternyata banyak orang bisa menjadi percaya saudara. Ya, luar biasa. Sekalipun itu hanya sebuah tulisan. Tapi tulisan itu berisi berita Injil dan juga kesaksian saudara. Ya, dan dia bisa pakai itu untuk memenangkan banyak orang saudara. Ya, lalu apa yang terjadi saudara? Cina waktu itu masuk masuk perang ke dunia kedua, dan itu Jepang masuk. Dan orang-orang Amerika kebanyakan ditangkap. Termasuk juga banyak orang Cina pada waktu itu. Salah satunya adalah Mary Lehman bersama dengan Sichuan juga ditangkap. Dimasukkan ke kamp konsentrasi tentara Jepang, saudara. Mereka mengalami penganiayaan di situ, ya, penderitaan di situ, saudara. Dan akhirnya ketika perang dunia kedua berakhir saudara, apa yang terjadi saudara? Mary Lehman, mentor rohaninya, mengalami drop sakit saudara. Dan terpaksa harus dibawa pulang ke Amerika saudara. Seperti itu saudara. Lalu ketika dibawa pulang saudara, Mary Lehman berkata, Sichuan ikut saya. Dia bawa Sichuan ini bersama-sama dia ke Amerika. Ya, di Pennsylvania, ya. Pennsylvania saudara, di Amerika sana seperti itu, tinggal di sana. Dan tetap di dalam kondisi dia tidak boleh melihat terang. Dia tidak boleh mendengar kebisingan, keributan seperti itu. Dan di kondisi seperti itu saudara, dia masih tetap menulis tentang Injil dan tentang Yesus Kristus terang dunia. Dan semua tulisan saudara, ya, dia bagikan itu. Di dalam tulisannya seringkali dia cantumkan, dia panggil orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Dan lewat tulisannya sekali lagi banyak orang terima Yesus saudara. Sekalipun dia di dalam kamar yang gelap, dia tetap bisa melayani. Dia tetap bisa memberitakan terang Kristus kepada dunia saudara. Dan saudara tahu berapa lama dia ada dalam kamar gelap seperti itu? Totalnya 51 tahun. Sampai akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya di kamar yang gelap itu juga. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1984 saudara. Dan karena pelayanannya saudara, selama 51 tahun saudara, memenangkan begitu banyak orang bagi Kristus dari kamar yang gelap itu saudara. Maka Sichuan ini saudara, digelari dengan gelar Queen of the Dark Chamber. Ratu kamar gelap saudara. Ratu kamar gelap. Buku autobiografinya saudara sudah diterbitkan dalam puluhan bahasa saudara. Salah satunya ini isi renungan-renungannya saudara. Ternyata di dalam kamar gelapnya saudara, dia menuliskan banyak renungannya. Bagus sekali. Ya, banyak hal-hal ini bukan renungan hasil pemikiran sendiri, enggak, tapi ini apa yang dia sudah alami berdasarkan kehidupannya yang real saudara, yang dialami saudara, seperti itu saudara. Dan ternyata di kamar gelapnya saudara, dia banyak menuliskan renungan-renungan saudara. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak, untuk apa disampaikan tentang Sichuan ini? Saya belum selesai. Si Sichuan ini saudara, dia tidak hanya tulis berita Injil, dia tidak hanya tulis renungan-renungannya, ya, tapi dia juga melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa. Apa itu?
pelayanan doa. Kenapa? Ketika dia meninggal saudara, kamarnya mulai dibersihkan. Ternyata orang-orang yang membersihkan kamarnya menemukan ada begitu banyak buku yang bertumpuk-tumpuk. Dan ternyata itu bukan buku sembarangan, itu buku doa. Di dalam buku doa itu saudara, ada begitu banyak nama yang dia tuliskan di dalam buku doanya itu saudara. Setiap kali kalau dia mengingat nama seseorang yang dia kenal, yang dia tahu saudara, ya, atau dia dengarkan namanya lewat apapun saudara, maka dia akan mencantumkan nama orang itu. Kalau dia tahu alamatnya, dia akan mengirimkan, ya, menuliskan Injil, lalu mengirimkannya saudara kepada orang itu sambil berdoa untuk orang itu. Dan ketika dia menerima informasi orang itu sudah terima Kristus saudara, maka dia akan tandai orang itu saudara. Dan di dalam buku doanya saudara, ada ribuan nama orang yang telah dia doakan saudara. Dia doakan pertobatan orang-orang itu, dan hampir semua orang-orang yang didoakan itu menjadi percaya dan menerima Yesus. Dan bukan hanya itu, di dalam buku doanya dia juga tuliskan nama-nama hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang bikin KKR, yang memberitakan Injil, yang mengajar. Dia tuliskan, dia doakan itu saudara. Setiap kali kalau dia baca majalah rohani di dalam kamar yang gelap ditemani oleh lilin yang sangat jauh seperti saudara, dia akan mengetahui kalau seorang hamba Tuhan sedang melakukan pelayanan kemana. Oh, dia akan tuliskan nama hamba Tuhan itu. Dia akan doakan itu saudara. Dan ada 2 nama yang begitu terkenal yang didoakan. Pendeta Billy Graham yang sudah meninggal. Yang kedua salah satunya adalah hamba Tuhan dari Indonesia. Bernama Stephen Tong saudara. Ya. Dia dikenal sebagai Ratu Kamar Gelap. Yang nyaris tidak pernah berdoa untuk kesembuhannya sendiri saudara. Tapi seluruh doanya itu saudara, dia naikkan, dia persembahkan, dia arahkan. Semua permohonan itu diprioritaskan, hanya diarahkan untuk kerajaan Allah. Diarahkan untuk menguduskan, memuliakan nama Allah. Dan supaya kehendak Allah jadi saudara. Maka si Sichuan ini saya katakan menjadi orang Kristen yang sangat luar biasa. Dan menjadi seorang pahlawan dalam doa saudara. Beda dengan kebanyakan orang Kristen saat ini. Kebanyakan hanya berdoa untuk urusan-urusan dirinya. Untuk kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri saudara. Tapi ternyata ada orang yang mau membaktikan dirinya. Yang mau mengabdikan dirinya untuk kerajaan Allah dan segala kepentingannya saudara. Pertanyaannya malam hari ini, bagaimana saudara yang hadir? Haleluya. Kita kembali lagi doa Bapa kami. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika Yesus menyampaikan atau mengajarkan doa Bapa kami ini, dia sedang memberikan satu gambaran. Harus ada minimal, ada keseimbangan di dalam doa. Ada permohonan yang ditujukan untuk Allah dan kepentingannya. Tapi juga ada permohonan-permohonan yang ditujukan untuk manusia dan segala kebutuhannya saudara. Tapi sekalipun dua-duanya hadir di dalam doa Bapa kami ini saudara. Saudara mesti memperhatikan urutan-urutannya saudara. Baik, ayat 9 sampai 10 saudara yang warna merah. Saudara, itu doa atau permohonan yang berhubungan dengan Allah dan segala kepentingannya. Lalu kemudian ayat 11 sampai ayat 13 saudara, itu berhubungan dengan kebutuhan manusia dan segala kepentingan manusia. Tapi dengarkan baik-baik saudara. Secara urutan, ya, Yesus mau sampaikan begini. Ya, permohonan untuk Allah dan segala kepentingannya itu kan kalau kita lihat itu ditaruh di atas. Betul ya? Sedangkan yang untuk manusia dan segala kebutuhannya itu ditaruh di bawah sesudah Allah. Jadi dalam doa Bapa kami saudara, itu enggak ucuk-ucuk muncul. Bapa kami yang ada di surga, berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya. Atau Bapa kami yang ada di surga, berkatilah usahaku hari ini, berkatilah pekerjaanku hari ini. Tidak. Tapi dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Maka urutan ini
Bukanlah urutan sebuah kebetulan. Tapi urutan ini saudara mempunyai makna yang luar biasa. Lalu apa maknanya? Saya akan jelaskan dengan cepat. Yang pertama, perhatikan baik. Doa Bapa kami ini, ya, Yesus mau sampaikan begini. Allah dan kerajaannya harus didahulukan. Harus diutamakan lebih dari semua kebutuhan-kebutuhan kita. Katakan amin. Sekali lagi, di dalam doa Bapa kami ini, Yesus mau mengajarkan kita supaya kita bisa menjadikan Allah dan kerajaannya dan segala kepentingannya didahulukan, diutamakan lebih dari semua kebutuhan-kebutuhan kita. Seorang teolog bernama Matthew Henry, dia berkata begini. 3 permohonan yang pertama lebih langsung berkaitan dengan Allah dan kehormatannya, sedangkan 3 yang terakhir berkaitan dengan diri kita. Cara berdoa yang diajarkan Kristus ini, ya maksudnya doa Bapa kami ini saudara, mengajar kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Barulah sesudah itu kita boleh berharap bahwa semua yang lainnya akan ditambahkan. Pernyataan teolog Matthew Henry ini saudara, pas banget dengan apa yang Yesus sampaikan. Kalau doa Bapa kami itu kan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kalau saudara baca terus di terakhir, ya, ayat ke-33, Yesus berkata begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti doa Bapa kami yang Yesus ajarkan ini bukan doa biasa. Tapi doa Bapa kami ini memberikan sebuah makna dan pelajaran rohani bagi kita. Bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya dan segala kepentingannya harus menjadi prioritas yang kita utamakan dan bukan kebutuhan-kebutuhan kita yang kita dahulukan. Katakan amin. Haleluya. Ya, memang kebutuhan-kebutuhan manusia kita itu juga penting. Tidak bisa diabaikan. Karena kita masih dalam dunia, kita masih dalam daging. Betul? Ada yang sudah gentayangan di sini? Masih dalam daging kan? Iya. Tapi dengarkan baik-baik saudara. Kalau saudara bisa memahami, tadi saya katakan semua kebutuhan kita sebenarnya sudah tercover. Saudara. Yang jadi masalah adalah prioritas. Dan Tuhan menghendaki saudara dan saya memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya. Dan segala kepentingannya. Kita dahulukan dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Tapi berapa banyak sebelum ini kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang jadi prioritas kita itu apa? Kebanyakan pasti kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Betul nggak? Tadi saya katakan yang dicari birkat, dan birkat. Coba kalau khotbah tentang birkat, dan mujizat itu banyak orang suka. Kalau khotbah yang membangun, kamu bisa, kamu pasti tengah terobosan, kamu akan mengalami ekspansi. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kan gitu kan? Dan memperluas daerahku. Dan kiranya, kita suka itu. Kita suka. Tapi pertanyaannya, apakah doa-doa seperti itu memuliakan Tuhan atau untuk memuaskan nafsu kita? Halo? Saya tidak katakan kalau kita minta semua kebutuhan kita itu salah, tidak. Tapi kalau kita ingin memuliakan Tuhan dan ngerti akan tujuan hidup kita sebagai manusia, kita mesti sadar, kita mesti menempatkan diri kita di tempat yang tepat, di hadapan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Saya berharap firman Tuhan hari ini yang kita pelajari mengubahkan kita. Kita bisa memprioritaskan hidup. Bahwa Allah harus diutamakan. Bahwa Allah harus didahulukan. Amin. Dan saya percaya kalau kita bisa menempatkan Allah dan segala kerajaannya, segala kepentingannya di tempat yang pertama, di tempat yang utama, maka saya percaya selanjutnya saudara,
tempat-tempat yang lain. Ya, segala kebutuhan-kebutuhan kita dan segala kepentingannya sebagai manusia itu pasti akan di tempat yang tepat. Baik, saya tuliskan ini. Kalau Allah dan kerajaannya kita beri tempat yang tepat dan benar, maka semua urutan, kebutuhan, kehidupan kita yang lainnya pasti akan mendapat tempat yang tepat dan benar. Jadi urutannya adalah Allah dan segala kepentingannya harus menjadi prioritas kita. Termasuk dalam doa-doa kita. Jangan ucu-ucu begitu bangun. Tuhan terima kasih hari ini aku mau bekerja. Tuhan berkati aku ya. Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku. Apa bedanya? Tuhan kita jadikan satpam. Begitu kan? Jadi kalau kita bisa mengerti saudara. Urutan-urutan ini saudara. Itu akan menolong kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu akan menjaga kita. Semua permohonan-permohonan doa-doa kita yang berkaitan kebutuhan-kebutuhan kita saudara. Itu akan bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Dan tidak menyimpang dari kehendaknya saudara. Perhatikan ini doanya kan begini saudara kan. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Lalu kemudian kita masuk kepada permohonan akan kebutuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini. Ini, itu. Pokoknya semua kebutuhan-kebutuhan kita kan seperti itu. Tapi sebelum kita masuk kepada permohonan untuk kebutuhan kepentingan diri kita saudara. Di atas sudah kita doakan apa itu? Jadilah kehendakmu. Kenapa kita doa jadilah kehendakmu? Itu udah ada di atas saudara. Supaya pada waktu kita minta segala macam kebutuhan kita saudara. Itu tidak melawan, tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Maka urutan-urutan ini akan menjadi rambu. Akan menjadi pagar. Bagi semua permohonan kita. Yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kita doakan. Dan itu pada akhirnya bisa mempermuliakan Allah, saudara. Karena kalau sudah baca, dikatakan, dikuduskanlah namamu. Maka saudara saya boleh minta apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi permohonan itu tidak boleh melanggar kekudusan Tuhan dan mempermalukan nama Tuhan. Ya kan? Kalau dikatakan sebelumnya, datanglah kerajaanmu. Maka kita boleh minta apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tapi permintaan itu tidak boleh berlawanan dengan ketetapan kerajaan Allah, saudara. Kalau permohonan sebelumnya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita boleh minta apapun, saudara, yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kita tidak boleh memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Justru sebaliknya, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya kan? Ada berapa banyak orang Kristen yang tidak memahami akan hal ini. Sehingga permohonan-permohonannya, doa-doanya justru melawan kehendak Tuhan. Tuhan, pokoknya harus golkan hari ini, proyek ini. Kalau tidak gol, aku tidak mau ke gereja lagi. Itu namanya apa? Ngancam. Ya kan? Ngancam. Saudara ketemu orang seperti itu, suka enggak? Hah? Tuhan pokoknya ini tahun, Tuhan masih terpertemukan aku dengan jodohku. Kalau tidak aku berhenti pelayanan. Itu kan ngancam. Betul enggak? Saudara ketemu sama orang gitu aja, enggak suka. Tuhan apalagi? Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, dia bikin KKR. Yang datang ramai. Kalau KKR itu kan kebanggaan rohani. Biasanya yang datang itu kebanyakan punya pergumulan berat. Sakit penyakit, yang timpang lah, yang lumpuh lah, yang buta lah, yang bisu lah, yang sakit lah gitu kan, yang digotong dengan tanduk lah, didorong dengan kursi roda lah, seperti itu. Lalu dia berdoa begini, Tuhan,
Engkau melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang hadir malam hari ini. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Sembuhkan mereka, biar yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Kalau tidak sembuh Tuhan, nanti nama Tuhan akan dipermalukan. Pertanyaannya, betulkah nama Tuhan dipermalukan? Ataukah nama si hamba Tuhan itu akan dipermalukan? Itu kan maksa. Tuhan, aku minta, aku menikah dengan orang ini. Berkati ya. Tapi orang yang menikah itu tidak seiman. Bagaimana Tuhan bisa berkati? Anda melawan firman-Nya. Tuhan berkata, jangan engkau merupakan pasangan tidak seiman. Bagaimana Tuhan bisa berkati? Begitu menikah, engkau berkata diberkati Tuhan. Ya, itu mungkin saat itu Anda merasakan masih sukacita, masih honeymoon. Ketika berlanjut waktu, banyak proses terjadi, konflik terjadi. Ya kan, berantem, cekcok. Satu buka cek, satu buka cok gitu kan. Seperti itu. Lalu tiba-tiba saudara berkata, ternyata bukan jodohku. Ternyata bukan jodoh dari Tuhan. Memang dari awal bukan jodoh dari Tuhan. Kalau Anda pasrah seperti itu. Lalu kemudian cari jalan yang pintas, jalan yang gampang. Cerai. Kayak main pondok-pondokan itu sekarang. Saya lihat pernikahan. Ya kan, gak suka cerai. Apakah seperti itu? Lalu alasannya, Pak kami kan tidak diberkati di gereja. Ya kan, kami tidak diberkati di gereja. Gak ada istilah di Alkitab itu diberkati di gereja baru sah. Tuhan berkata dalam kitab Malaki, Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Masa mudamu. Dia menjadi saksi. Anda mau menikah secara adat kek? Mau nikah secara dia penghulu kek? Mau nikah di dalam masyarakat itu apa-apa? Ya. Tapi itu Tuhan menjadi saksinya. Nah, saya berharap saudara bisa mengerti. Kalau kita mempraktekkan doa Bapa Kami ini, maka ini akan menjaga kita, saudara. Ini akan memproteksi kita. Supaya waktu kita berdoa, kita gak maksa Tuhan. Kita gak melawan ketetapan Tuhan. Kita gak melawan kehendak Tuhan. Tuhan berkati usahaku ya. Saudara curang, saudara korupsi, saudara main sampingan tanda batik. Gimana Tuhan bisa berkati? Kalau mungkin berkatnya Anda itu bukan dari Tuhan, itu dari setan itu. Ya kan? Betul. Jadi mulai hari ini kita berhenti memaksa Tuhan ya. Ada hamba Tuhan berkata begini. Kalau doa yang seperti itu suka maksa Tuhan. Itu bukan doa Bapa kami. Itu doa Bapa kamu. Doa Bapa kamu. Ya kan? Coba lihat kiri kananmu. Bilang sama dia. Itu doa Bapa kamu itu. Berapa banyak kita berdoa. Kita minta ini, kita minta itu. Memaksa Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Tapi kenapa sampai orang bisa memaksa Tuhan, melawan kehendak Tuhan, saudara? Kita lupa. Di dalam doa Bapa kami ini, sebelum kita minta kebutuhan-kebutuhan kita, di atas sudah didahulukan. Kuduskan namamu, muliakan namamu, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Jadi kalau 3 di atas ini, namanya, kerajaannya, kehendaknya bisa menjadi prioritas dan sudah menjadi prioritas. Maka saya mau katakan semua permohonan kebutuhan kita yang di bawah itu akan sejalan sesuai dengan kehendaknya, saudara. Karena gak mungkin kita berdoa kuduskan namamu lalu kita minta yang cemar-cemar. Betul kan? Kita minta Tuhan kuduskan namamu lewat hidupku. Kita gak mungkin jual narkoba. Kita gak mungkin judi. Saya temukan ada orang Kristen yang suka upload firman Tuhan masukkan ke Facebook tiap hari hampir. Tapi main judi dia. Satu kali ada teman cerita sama saya. Ini orang yang sama. Dia berkata begini. Dia ngomong sama saya. Waktu ngobrol-ngobrol. Saya harus pulang. Kenapa? Nanti malam ada pertandingan bola. Saya tidak tahu waktu itu pertandingan bola apa. Ya, mungkin Piala Dunia atau Piala apa. Terus, ya, saya ada taruhan. Kamu taruhan? Iya,
Kan gak apa-apa. Loh kenapa kamu taruhan? Roh Kudus saya tanya, pasang apa? Dia jawab, dia bilang. Aneh kan? Banyak orang Kristen seperti itu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa berkati? Bagaimana mungkin kita berani berkata itu dari Tuhan? Halo, anak Tuhan di sini. Kalau Anda sudah percaya kepada Kristus, jangan terlibat lagi hal-hal yang seperti itu. Amin. Jangan pasang togel lagi, jangan judi lagi, jangan minum-minum. Tinggalkan itu. Jangan suka keluar malam-malam. Beri banyak waktu untuk keluargamu, untuk istri, untuk anak-anakmu. Jangan habiskan waktumu di masterpiece. Iya kan? Bukan berarti gak boleh pergi, boleh. Perhatikan keluargamu. Supaya bukan hanya engkau sendiri yang diberkati, tapi keluargamu juga dipersiapkan diberkati oleh Tuhan. Jadilah orang yang tahu kehendak Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan punya janji. Tuhan berkata, kepada orang yang mengasihi aku tunjukkan kasih setiaku kepadanya. Bukan hanya kepada orang yang bersangkutan, tapi juga dia berkata, kepada beribu-ribu keturunan nanti. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan mulai hari ini, ada jaminan anak cucumu, keturunan-keturunan selanjutnya akan disertai oleh Tuhan. Jadi bukan sia-sia kalau Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda hidup benar. Bukan sia-sia. Mungkin Anda dibully. Mungkin Anda diejek. Sok suci lah. Mau jadi pendeta ya? No problem. Memang jadi pendeta itu gak boleh. Malu. Ya kan? Pendeta Pak. Gak punya penghasilan. Makan dari jemaat. Itu kata orang. Jemaat gak memberi pun Tuhan memberi. Ya. Ada banyak orang yang tidak mengerti akan panggilannya. Saya pernah tegur seorang hamba Tuhan. Datang minta proposal. Bawa proposal ke sini. Saya berkata begini. Ini proposal ini kamu buat untuk apa? Bangun gereja apa? Kamu bangun gereja berapa besar? Ya kan? 20 kali 40. Oh, gede banget. Di mana? Di dusun ini. Buset, berapa banyak jiwanya? Berapa banyak jemaat di situ? Ya, hanya 10 kakak, Pak. Waduh, 20 kali 40 gede banget ya. Gereja saya gak sebesar itu loh di kota. Gitu kan? Ya, ini untuk ke depan. Katanya untuk ke depan. Lalu saya tanya, betulkah Tuhan suruh kamu bangun? Betul gak Tuhan suruh kamu bangun? Kamu dengar suara Tuhan gak? Kamu doa, Tuhan jawab apa? Saya tanya, dia bingung. Ya kan? Kan semua hamba Tuhan perlu bangun gereja. Ya memang. Tapi kalau bagi saya kamu bangun terlalu gede. Dusun 20 kali 40. Ya kan? 6 kali 15 sudah cukup. Oh bapakku punya visi yang sangat kecil gitu kan. Bukan, lihatlah. Alkitab berkata jangan terlalu memikirkan perkara-perkara yang terlalu besar bagi kamu. Itu Alkitab. Sekarang kalau Tuhan suruh kamu nggak perlu minta-minta proposal. Betul nggak? Iya. Kalau betul ya Tuhan yang kirim kok. Burung gagaknya dia bisa perintahkan datang kok, kirim. Lalu kenapa kamu jalan-jalan cari dana kemana-mana minta-minta? Kamu permalukan nama Tuhan, saya bilang. Berapa banyak itu yang datang ke sini itu? Saya bukan berarti tidak suka hamba Tuhan. Saya sering bantu, saya banyak bantu. Saya nggak pernah ceritakan kepada saudara. Staf saya bernama Mr. Iko itu yang paling tahu. Orang SPP nggak bayar anaknya 6,5 tahun. Minta sama siapa? Kita yang bayar. Orang masuk rumah sakit. Nggak bisa bayar. Kita bayar. Saya kalau tunjukkan messenger itu tiap hari itu dikirim. Mudah-mudahan dia dengar saya hari ini. Saya kirim tahu berapa juta itu. Suaminya meninggal kita kirim. Masuk rumah sakit kita kirim. Anaknya sakit kita masuk rumah sakit. Saya bilang BPJS kamu kasih saya. Biar saya yang bayarin. Nggak dikirim-kirim. Tiap kali kirim. Pak hari ini cuma dapat 2 bungkus nasi dari masjid.
Dia jual itu kepada saya. Saya bilang kalau saya tidak digerakkan oleh Tuhan, saya tidak akan pernah memberi yang begini-begini. Sampai teman saya, kamu harus stop memberi. Kamu harus stop memberi untuk dia. Karena dia memanfaatkan kamu. Saya bilang gak apa-apa, selagi saya digerakkan Tuhan, ada damai, ada sesuatu di hati saya akan tabur. Gak apa-apa dimanfaatkan, gak apa-apa. Karena saya memang orang bermanfaat. Kalau kita orang bermanfaat pasti dimanfaatkan kan? Ya gak apa-apa, itu sebuah risiko. Seperti itu. Tapi saya berharap saudara bisa memahami akan hal ini. Utamakan Allah dan kepentingannya. Amin. Satu kali ada seorang pengusaha bawa seorang pendeta datang ke lokasi usahanya. Naik nggak tahu berapa tingkat di apartemennya. Dia tunjukkan, Pak Pendeta, lihat sebelah sana penuh dengan perkebunan. Itu punya saya. Sebelah sana Pak Pendeta lihat itu pemukiman-pemukiman yang lagi dibangun itu, perumahan-perumahan itu milik saya yang bangun. Depan sana Pak Pendeta lihat, ya, itu ada kilang-kilang minyak, itu saya yang bangun, punya saya. Di belakang sana Pak Pendeta lihat ada pertambangan, itu punya saya. Oh Pak Pendeta dengar begini, luar biasa. Di sana punya kamu. Di sana. Dia gak berani jawab, dia tertunduk. Karena di sana dia tidak pernah bangun apa-apa. Sudah ngerti ya? Dia mendahulukan semua kepentingannya. Tapi tidak pernah mendahulukan kerajaan Allah dan segala kemuliaannya, saudara. Haleluya. Utamakan Allah dalam kehidupan saudara. Saya bisa menguji saudara hari ini, saudara mengutamakan Allah atau tidak. Kalau saudara mengutamakan Allah, saudara akan simak baik-baik, saudara akan beri waktu. Tapi kalau saudara tidak mengutamakan Allah, saudara akan lihat tatapan ke saya itu, mata saudara kejam. Mata saudara kejam itu, kalau enggak utamakan Allah dan kerajaannya. Saudara akan lihat kejam terus. Saudara kejam gitu kan. Lihat saya itu kejam gitu loh, Pak Pendeta. Sudah malam ini hampir jam 8. Mata saudara kejam terus. Padahal saya sedang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah bagi saudara. Haleluya. Amin. Terakhir saudara, terakhir. Kalau kita perhatikan urutan doa Bapa kami ini saudara. Maka apapun yang kita minta, itu akhirnya, ujungnya, mestinya menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Kalau kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan apabila kita sudah diberikan makanan yang secukupnya oleh Bapa di surga, maka itu harus membuat kita mengucap syukur dan memuliakan Allah. Amin. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Karena kita merasa kita mampu untuk mencari nafkah, mencari makan sendiri saudara. Atau kalau kita berdoa, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan apabila saudara kita sudah diampuni dan kita bisa mengampuni orang lain saudara, kita mesti mengucap syukur kepada Allah dan memuliakan Allah. Karena pengampunan yang kita terima itu dan kemampuan kita mengampuni orang itu bukan berasal dari kekuatan diri kita, tapi dari Allah. Kalau kita berdoa, jangan membawa kami masalah pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan apabila saudara saya itu dilepaskan dari semua yang jahat, saudara, kita harus memuliakan Allah. Bukan membanggakan diri kita. Seolah-olah kitalah yang menyebabkan kita bisa lepas dari semua kejahatan dan pencobaan. Saudara tahu tiap hari kita dilepaskan oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan dari segala yang buruk, yang jahat. Itu hampir setiap detik mungkin. Firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang ngaum-ngaum. Bayangin, setiap hari dia ngintai kita. Kalau bukan Tuhan yang meluputkan kita, mungkin waktu kita datang ke gereja pun, kita sudah diterkam oleh dia. Diserang oleh dia dengan berbagai peristiwa. Saya pernah dengar cerita di Pontianak. Seorang kaya raya. Dia naik sepeda. Olahraga gitu kan, pakai celana pendek. Waktu itu pakai BMW, belum ada Bromtomnya. Ya kan?
Dia pakai sepeda. Tiba-tiba lewat sebuah truk. Begitu lewat truk dia langsung tersungkur. Enggak tabrak. Apa yang terjadi? Ternyata ada batu yang melayang kena kepalanya. Begitu kena kepalanya, langsung dia tumbang. Kepalanya hantam trotoar. Berapa banyak kita setiap hari menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Tapi Allah meluputkan kita. Menjagai kita seperti biji matanya. Dia utus malaikatnya berkemah di seluruh kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan dia. Karena itu kita mesti bersyukur. Jangan banggakan diri kita. Ini aku punya, ini aku punya, itu aku punya, itu aku punya. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, yuk tidak ada apa-apanya. Nah kalau kita bisa mengerti akan hal ini saudara, itu akan menjaga kita tetap rendah hati. Amin. Tetap bisa memberikan kemuliaan kepada Allah, bukan membanggakan diri kita. Kalau ini ada, itu akan menjadi pagar dalam kehidupan kita. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari persiapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Amin Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh hanya bagi Engkau kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu dan kebenaran-Mu, hati-Mu kepada kami. Bahkan juga Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus malam hari ini. Kami tahu lewat perjamuan kudus kami sedang memperingati akan pengorbanan kasih-Mu, akan kerelaan-Mu
untuk menanggalkan segala kepentinganmu sendiri demi kami manusia yang berdosa, yang harusnya dibunuh, dihukum dan dibinasakan oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tapi Engkau mau datang kepada kami, mengangkat kehidupan kami dari lumpur dosa, dan Kau masuk kami dengan darah-Mu. Terima kasih sebuah teladan yang begitu agung dan luar biasa dari Engkau kepada kami, Tuhan. Ampuni kami kalau tanpa sadar seringkali kami hidup dalam keegoisan diri kami sendiri, mementingkan diri kami, mengabaikan hati dan kerinduan-Mu untuk kami masing-masing. Kami mengutamakan apa yang menjadi keinginan kami sendiri dan menuntut Tuhan di dalam banyak hal. Tapi malam hari ini kami ingin bertobat. Kami ingin berbalik dari cara kami yang salah. Ampuni kami kalau kami memperlakukan Tuhan semau kami, sekehendak kami. Biar malam hari kami belajar mengenal Engkau, menghormati Engkau. Bukan hanya sebagai Bapa yang baik, tapi Engkau juga Tuhan atas kehidupan kami, pemilik atas hidup kami. Engkau berjanji untuk segala kebutuhan kami Engkau cover, Engkau penuhi. Sebab kami adalah anak-Mu. Dan seorang Bapa yang baik tidak mungkin mentelantarkan anaknya. Dan itu firman-Mu ya Tuhan. Kalau bunga bakung di taman Engkau dandani, kalau burung pipit yang tidak pernah menanam Engkau pelihara, apalagi kami, orang-orang yang begitu Kau kasihi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Baharui kami, ubahkan kami. Biarkan kami boleh mendahulukan, memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya dan segala kepentingannya di dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh terus mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Mari kita buka roti kita saudara. Sekalian saudara boleh buka cawan saudara juga. Pada isolasinya saudara boleh buka dengan baik supaya tidak tumpah. Haleluya. Kalau sudah buka roti saudara, isolasinya dibuka dulu untuk gelasnya. Haleluya. Saya mengajak kita angkat roti kita di atas kepala kita. Mari kita ingat apa yang firman Tuhan katakan. Pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia mengalami penolakan. Dia mengalami siksaan yang begitu berat cara manusia. Dan sampai ketika dia berseru kepada Bapa, Bapa tidak mendengarkannya. Itu semua dilakukan sebagai gambaran kita yang dulu ditolak oleh Bapa. Dia tanggung bagi kita. Sehingga dengan kematiannya kita boleh diterima kembali oleh Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Roti yang kami angkat ini adalah simbol dari tubuh-Mu yang dikorbankan bagi kami. Kami menghargai pengorbananmu. Kami minta biar ketika kami makan roti ini, simbol dari tubuh-Mu ini, kehidupan-Mu menguasai, memimpin kehidupan kami, membawa kami makin hari makin berkenan kepada Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Saudara boleh buka cawan saudara kalau sudah angkat cawan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat cawan ini yang berisi anggur, simbol dari darah-Mu. Terima kasih untuk sekali lagi pengorbanan-Mu, darah-Mu yang dicurahkan untuk kehidupan kami. Membasuh kami, menebus kami, dan memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Bahkan darah-Mu memberikan kami kehidupan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami berdoa biar ketika kami mendarah-Mu ini, kehidupan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan kami, memimpin kami, membawa kami makin memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kami beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu. Bapa yang baik, biarkan malam hari ini apa yang kami lakukan lewat perjamuan kudus ini menjadi tanda materai. Kami ada dalam Engkau, Engkau dalam kami. Kami hidup, kami mau menguduskan dan memuliakan nama-Mu. Kami mau kerajaan mendatangkan kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan pelayanan kami, di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan di dalam lingkungan di mana kami ada. Kerajaan datang, kehendak-Mu jadi, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka, bawa mereka untuk bertumbuh mengenal Tuhan, mengasihi-Mu, mengetahui kebenaran-Mu lebih lagi, dan bertumbuh mengerjakan semua tanggung jawab mereka sebagai anak-anak-Mu. Nah, hamba berdoa, karuniakan Tuhan kasih dan setia-Mu menjadi bagian hidup mereka, menyertai mereka, membawa mereka untuk menggenapi setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu bagi hidup mereka. Dan apapun yang mereka gumulkan, yang menjadi kebutuhan mereka, yang menjadi kerinduan mereka, hamba berdoa Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Hiburkan mereka yang sedang mengalami kesusahan, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu pekerjaan yang baru bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan, biar mulai hari ini Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar akan menopang menyertai kehidupan mereka. Dan hidup mereka akan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, katakan kemuliaannya bagi Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Ini doa kami Yesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, kemuliaan, penghormatan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau untuk malam hari ini, untuk ibadah kami, bahkan untuk rahasia firman diajarkan kepada kami hari ini. Sungguh ini merupakan satu kekayaan yang tak ternilai dan melebihi semua harta yang ada di dunia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur, ajar kami terus meresponi firman-Mu ini. Dan biarkan mulai hari ini kami sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, kebutuhan-kebutuhan kami, tapi juga untuk kepentingan Engkau, kerajaan-Mu dan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mendahulukan pribadi-Mu, kepentingan-Mu di atas kepentingan pribadi kami masing-masing Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya meminta hal-hal yang jasmani, tapi juga untuk hal-hal yang rohani, yang bisa membawa kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan ajar kami ketika kami berdoa, kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna bagi Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tidak melawan dan memaksa Engkau, apa yang sudah Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami hari ini. Kami memuliakan Engkau lewat semua kehidupan kami. Beri kami kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ibadah kami di minggu yang pertama ini. Kami bersyukur sekali lagi. Pimpin kami serta tibakan di rumah tanpa kekurangan atau apapun. Beri kami kasih karunia supaya kesempatan di persekutuan yang akan datang kami boleh hadir kembali bersama-sama mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami arahkan hati kami angkat kedua tangan kami mau terima berkat. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita, ibadah kita sudah selesai dan kita mau terima berkat dari Bapa di surga. Saudara kekasih Allah, ingatlah bahwa hidupmu sudah tebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Engkau jadikan biji matanya. Engkaulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkaulah imamat yang rajani, orang yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah, terimalah kasih karunia, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, dan terimalah berkat kelimpahan dari Bapa di surga. Dan semua berkat kelimpahan ini turun ke atas hidupmu, turun ke atas keluarga rumah tanggamu, turun ke atas usaha pekerjaan dan pelayananmu. Dan dibuat engkau berhasil apa yang dikerjakan lewat tanganmu. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persoalan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang manis yang akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai merata sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin.